Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan di Universitas Sosro. Di sini saya ingin menjelaskan keanekaragaman zooplankton di laut. Yang pertama, apa itu zooplankton? Zooplankton adalah kelompok organisme hewani yang hidup di perairan baik laut maupun air tawar. Istilah dari zooplankton berasal dari bahasa Yunani, di mana yaitu zoin berarti binatang dan planktos berarti pengembara atau yang terombang-ambing. Organisme ini biasanya berukuran mikroskopis, meskipun beberapa jenis seperti ubur-ubur dan dapat terlihat dengan mata telanjang. Contohnya krustasea kecil, larva ikan, dan medusa. Selanjutnya, jenis-jenis zooplankton berdasarkan siklus hidup. Yang pertama ada holoplankton, yaitu menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton. Contohnya Copepoda, ubur-ubur, dan Petropoda. Yang kedua, meroplankton, hanya menjadi plankton pada fase larva. Contohnya larva ikan, larva bintang laut, dan krustasea. Klasifikasi berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu mikrozooplankton, lebih kecil 200 mikrometer, vertebrata dan protozoa. Yang kedua, mezozooplankton dari 200 hingga 20 mm, yaitu Copepoda, Amphipoda. Yang ketiga, makrozooplankton, yaitu 20 mm sampai 200 mm, yaitu larva ikan, ubur-ubur kecil. Yang ketiga, megazooplankton, lebih besar dari 200 mm, yaitu ubur-ubur besar atau slug. Yang selanjutnya, habitat dan distribusi zooplankton. Zooplankton tersebar luas di berbagai ekosistem laut. Yang pertama, laut terbuka, yaitu mezozooplankton seperti Copepoda banyak ditemukan di permukaan. Yang kedua, terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai zooplankton. Daerah kutub mengandung spesies unik yang beradaptasi dengan suhu dingin. Selanjutnya, adaptasi zooplankton untuk bertahan hidup. Yang pertama itu transparansi tubuh, membantu berkamuflase dari predator. Selanjutnya, migrasi vertikal harian, itu naik ke permukaan untuk makan di malam hari, turun ke dalaman saat siang hari untuk menghindari predator. Pelengkap tubuh seperti duri atau bulu halus untuk memperlambat laju tenggelam. Peran ekologis zooplankton. Yang pertama, konsumen primer dan sekunder, memakan fitoplankton dan menjadi makanan bagi ikan kecil dan predator lainnya. Yang kedua, transfer energi. Zooplankton mentransfer energi dari produsen primer ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Selanjutnya, siklus karbon. Mengonsumsi fitoplankton yang menyerap CO2 dari atmosfer sehingga membantu dalam siklus karbon. Keanekaragaman zooplankton di Indonesia. Indonesia memiliki perairan yang kaya akan keanekaragaman zooplankton karena letaknya di daerah tropis. Terumbu karang Indonesia menyediakan habitat yang ideal bagi spesies zooplankton yang beragam. Zooplankton di Indonesia berkontribusi pada keberlanjutan stok ikan dan kesehatan ekosistem laut.
Selanjutnya, dampak lingkungan terhadap zooplankton yaitu perubahan iklim. Meningkatnya suhu laut dapat mengurangi kelimpahan dan keanekaragaman zooplankton. Pencemaran laut, polusi plastik dan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dapat merusak zooplankton. Selanjutnya, pengasaman laut. Penurunan pH air laut berdampak pada perkembangan dan kelangsungan hidup zooplankton. Dan upaya pelestarian keanekaragaman zooplankton yaitu mengurangi polusi dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan limbah industri yang mencemari laut. Konservasi terumbu karang yaitu melindungi habitat zooplankton di terumbu karang. Penelitian dan pemantauan studi lebih lanjut untuk memahami peran zooplankton dalam ekosistem laut dan dampak perubahan lingkungan terhadap polusinya. Kesimpulannya, zooplankton memiliki peran penting dalam ekosistem laut, baik sebagai sumber makanan maupun dalam siklus karbon. Keanekaragaman zooplankton penting untuk keseimbangan ekosistem laut, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Perlindungan dan pelestarian habitat laut sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.